Maldini. Tahu nggak artinya apa? Itu artinya Faldo final Piala Dunia di Roma malam dini hari. Ya Allah. Ya, kalau saya lahirnya duha nih Mbak, Faldo Duhari nama saya. Kalau sore Faldo Sohari, kalau malam Faldo Malari. Ya. Kalau misalnya ada orang yang bilang PSI itu kenapa anti banget sih sama Anies? Benar nggak? Nggak personal sih, polisinya aja. Kan selama Mas Anies jadi Gub DKI, kita paling kenceng. Akhirnya yang lain juga ikut kan. Tapi Mas Anies sudah nggak jadi Gub, kita santai aja kok. Di politik itu kan nggak ada yang mutlak ya, nggak ada yang abadi. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Tapi narasi-narasi PSI itu, saya perhatiin ya, itu kan kayak Grace, Natali pernah bilang, PSI tidak akan bekerja sama atau mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Terus Giring sebelumnya juga pernah bicara, PSI tidak akan mendukung capres yang pernah dipecat oleh Presiden Jokowi. Ya, saya lupa tapi momennya itu apa. Tapi itu kan artinya walaupun nggak disebut namanya, orang kan udah langsung mengasosiasikan karena banyak kalau yang dipecat loh. Ya makanya itu dia, banyak orang yang emang orangnya care banget loh sama PSI ini, partai 1,8 ini. Mengasosiasikan nih, orang nanya serius malah dia begitu komennya. Ini 1,8 doang loh ini partai. Ya, makanya. Ya, kenapa heboh banget dah? Enggak sih, cuma aku aja yang mau tahu, kan kepo. Ya. Judulnya playlistnya Mak Kepo. Isinya muda-muda semua nih yang diserbu. Cocok juga tuh buat ide. Ya, tapi kalau menurut aku sih memang satu Mbak ya, secara prosedural di DKI kita oposisi. Ya, walaupun di negara kita nggak kenal koalisi oposisi ya, tapi kan kita nggak dukung PSI. Ya, kencang aja. Pak Anies sudah selesai jadi Gub, dah, bye-bye. Mas Anies, good luck for the capres. Kan gitu. Tapi menurut aku sih, ya itu namanya partai politik Mbak, punya strategi masing-masing. Ya kan? Karena kan mungkin PSI sadar gitu, bahwa memang ada orang yang nggak happy sama Pak Anies gitu. Dan itu pengen digarap. Bisa aja kita lihatnya begitu kan. Sebagai sebuah strategi dan kampanye. Ya. Maksudnya part of the strategy in the campaign gitu loh Mbak. Jadi PSI ini kan menurut aku partai yang lahir dan tumbuh ketika adanya polarisasi. Ya kan? Dan mereka stay relevan karena ada polarisasi. Ya kan? Dan dalam election polarisasi adalah sebuah keniscayaan, ya kan? Nggak mungkin dong, mau 3 calon nih nanti nih Mbak. Nanti kan round 2 ada 2, tetap aja, ya kan? Walaupun orang bilang, oh kita menghindari polarisasi. Saya tuh pengen nanya sebenarnya, gimana sih caranya? Caranya, tadi saya juga nanya ke Mas Gimana Sandi. caranya kata Doi? Nanti nonton aja. Oh yaudah, kalau menurutku Mbak, mau ngilangin polarisasi dengan medsos kayak sekarang, dengan teknologi yang terbuka, itu kayak garamin air di laut. It's apa ya? Itu nggak terbantahkan. Itu wajar. Nah, jadi ketika PSI itu main, dia kan punya beberapa strategi nih. Ya, PSI itu partai nomor 4 di DKI, lebih gede dari Golkar. Ya, lebih gede dari Nasdem. Ya, secara suara di atas PAN. Tapi secara kursi kalah sama PAN. Gitu. Karena suaranya bulat di Jakarta Barat. Makanya mereka punya konstituen kan di sini. Yang itu yang harus diperhatikan oleh PSI sebagai sebuah partai politik. Terlepas narasinya mungkin tidak membahagiakan, dibilang partai sekitaran ibu kota. Enggak partai sekitaran ibu kota. Ini partai sayang ibu kota. Iya kan? Partai saudara ibu kota ini. Wah, saudaraku. Kayak cerita lama nih. Saudaraku, PAN. Iya, jadi ada concern di situ. Dan Mbak Yasmin lihat kursi-kursi PSI itu banyak di kota besar. Dan itu nggak cuma terjadi di Jakarta, Bandung juga kayak gitu. Enggak, tapi maksudku gini, kenapa kesannya tuh begitu? Karena ya namanya image kesan, yang timbul tuh seperti itu. Kesan kan persepsi publik, ya kan? Maksudku Mbak Yasmin bisa berkesan begitu, teman-teman mungkin juga berkesan begitu. Tapi mungkin orang yang suka sama PSI nggak berkesan begitu. Terus narasinya selalu itu, intoleran, politik identitas. Ya, menurut aku itu bahaya sih, actually. Sejujurnya ya, menurutku. Okay. Tapi kan bagi sebagian orang belum tentu berbahaya. Tapi waktu 2017 kan PAN dukung Anies Sandi. Nah, menurut Faldo, karena waktu itu masih di PAN. Awalnya AHY itu. Iya, itu ronde kedua, maksudnya putaran kedua kan dukung Anies Sandi. Nah, waktu itu menurut Faldo, mereka memainkan politik identitas dan intoleran nggak? Aku nggak ngelihat sih waktu itu. Itu baru pertama kali tarung. Kedua,
nggak berasa ya mungkin ya waktu itu. Aku nggak ngamatin ya pilkada DKI waktu itu. Honestly ya, honestly aku nggak ngamatin. Tapi menurutku, kalaupun mereka mainin politik identitas, Mbak ya, pasti udah dihakimi mereka di Jakarta. Toh mereka nomor 4 kok. Di DKI, Maksudnya di pemilu 2019. PSI. Iya. Maksudnya Anies Sandi ini loh. Pak Anies dan Pak Sandi. Nah, kalau dari surveinya politik identitasnya nomor 4 kok, Mbak. Iya, cuma maksudnya menurut Yang Valdo, bikin Pak Ahok kalah itu. menurut Valdo kan PSI menganggap sentimen negatif lah di 2017 kan. Artinya aku gitu. sih kalau Pak Anies Sandi pakai politik identitas, menurutku bukan itu yang bikin mereka menang. Menurutku mereka memang entertain warga Jakarta. Jadi Memang programnya tuh dan kampanyenya tuh fokus ke gang-gang kecil. iya, jadi berarti Valdo sendiri menganggap mereka sebenarnya enggak, walaupun sekarang PSI itu Mereka menganggap pakai, itu. tapi nggak itu doang. Oke. Waktu itu kenapa 2017 nggak menyuarakan itu ke PAN Yang mana tuh? pada saat PAN mau dukung Aku lagi Anies Sandi? mau jadi wali kota Padang. Jadi nggak mau nggak. Nah, lagi fokus ke barang kita dong, Pak. Oke, pinter ngelesnya ya. Gak ngeles, gue gak ngeliatin. Gak tahu aku salah maju bersama itu. Oke, 2017 ya. 2017. Oh iya benar-benar. Oke lah, bisa dipercaya. Kecuali aku jadi tim ses, jadi jubir. Ah, iya. Mungkin aku relevan jawab. Nggak, cuma satu lagi nih yang sekarang juga membuat jadi pertanyaan, kenapa fokusnya ke Anies? Padahal itu kan Anies Sandi. Kenapa Anies memainkan politik identitas? Anies melakukan ini itu di 2017. Nah sekarang kenapa itu ke Anies aja? Padahal kan mereka sepaket. Kita bertanya seperti orang awam lah. Karena menurut aku ya kalau emang sebenarnya mereka ini sama-sama butuh nih Mas Anies sama PS ini. Tuh lihat Mas Anies nggak diseru PS itu, rendah surveinya kan? Nggak ada konteksnya dia ngomong gitu loh, iya kan? Mungkin somehow dalam hati Mas Anies, kok kagak ada serangan PSI lagi nih ke gua gitu. Karena kan Pak Anies punya konteks jelasin banyak hal dengan umpan lambung PSI. Iya. Iya nggak sih, Mbak? Tapi hari ini coba jawaban apa saya coba belum- beritanya Pak Anies? Tapi pertanyaan saya belum terjawab. Kenapa fokusnya cuma ke Mas Anies? Padahal kan itu Anies Sandi. Ya mungkin bagusnya Mas Anies yang dihitung sama PSI. Pak Sandi mungkin ya mungkin PSI nggak nganggap itu hitungannya. Atau karena Iya. Mas Sandi sudah bagian dari pemerintahan presiden atau jadi menteri. Ya Pak Sandi juga udah part of the presidency. Jadi Tapi nggak jadi nggak dikritisi lagi. ya ibarat aku lah udah taubat. Tapi intinya sih kalau menurut aku dua-duanya saling butuh Mbak PSI Oke. nggak ada Mas Anies itu kayaknya agak kurang tuh bahan. Aduh. Tapi Mas Anies nggak ada PSI susah dia pidato. Ya kan? Akhirnya dia pidato sendiri tuh berkali-kali saya lihat.